Delta Danube, Rumania. Sungai Danube adalah sungai terbesar kedua di Eropa untuk soal volume air dan area pengeringan. Dengan sumbernya di barat daya Jerman, sungai ini mengalir sejauh 2.857 km atau 1.775 mil, melintasi 10 negara berbeda, meliuk-liuk menuju Laut Hitam. Area rawa-rawa ini menutupi mulut muara sungai yang dikenal dengan nama Delta Danube. Terbentuk sebagai leta sungai terluas dan terpelihara paling baik di Eropa, Delta Danube dinyatakan sebagai situs warisan dunia pada tahun 1991. Kota industri Tulcea adalah gerbang masuk ke Delta Danube. Dengan populasi saat ini sebanyak 270.000, Tulcea lama dikenal sebagai pelabuhan dagang yang melayani sungai Danube dan kawasan Laut Hitam. Di dekat Tulcea, sungai Danube membagi 3 cabang anak sungai. Belahan pertama menciptakan cabang Tulcea dan cabang Chilia, sungai yang membentuk perbatasan dengan Ukraina. Cabang Tulcea kemudian terbagi menjadi 2 anak sungai lagi, cabang Sulina dan cabang St. George. Subcabang-cabang sungai ini lalu terbagi ke cabang-cabang yang lebih kecil dan bergabung dengan saluran-saluran dan sungai-sungai kecil yang memisahkan area delta menjadi rawa-rawa, pulau-pulau, dan hutan-hutan. Komplek multi sungai ini terdiri dari sangat banyak kawasan Delta Danube. Delta ini mencakup luas area 5.470 km persegi atau 2.112 mil persegi secara keseluruhan. Hanya 13% dari daerah ini yang berupa tanah. Selebihnya terdiri dari danau, sungai kecil, dan rawa-rawa yang tertutup alang-alang. Tumbuhan alang-alang tersebar di seluruh dunia. Tumbuhan ini tumbuh secara alami di dekat atau di dalam air. Alang-alang ini bisa hidup dengan menyerap nutrisi-nutrisi dari pasir lumpur dan endapan yang dijengkram akar-akarnya. Alang-alang yang ditemukan di seluruh delta berperan penting dalam memurnikan air sungai Danube. Bahan-bahan organik dalam sungai adalah satu dari penyebab utama polusi air. Dengan menyerap bakteri dalam jumlah besar yang tumbuh subur dalam lumpur di sekitar akar alang-alang, alang-alang melepaskan zat pelemasnya dan membantu menyaring air. Tumbuhan alang-alang juga membantu menyerap karbon dioksida. Dengan berlaku sebagai penyaring alami, alang-alang menjadi kontributor penting bagi makhluk hidup yang tinggal di habitat delta. Rawa alang-alang juga menciptakan lingkungan alam yang ideal untuk kawanan burung. Tempat ini menjadi tempat persinggahan, sekaligus daerah sarang untuk burung-burung membesarkan anak-anak mereka. Delta Danube benar-benar merupakan surga bagi burung. Lebih dari 1 juta burung dan lebih dari 300 spesies yang berbeda tinggal di rawa-rawa ini. Sekawanan burung pelikan putih merah muda. Bulu-bulu mereka berubah warna menjadi merah muda selama musim berkembang biak. Tiap tahun sebanyak 3.000 pasang burung pelikan terbang ke delta untuk berkembang biak. Mereka pindah ke daerah ini setiap bulan April dan Mei setelah menghabiskan musim dingin di Afrika dan Timur Tengah. Di antara kawanan ini terdapat juga sekelompok burung pelikan Dalmatian. Burung pelikan Dalmatian adalah spesies yang langka. Delta Danube adalah satu-satunya tempat rumah bagi kumpulan burung jenis ini di Eropa. Para pengunjung yang datang ke tempat ini dapat mengamati pemandangan yang mengesankan saat waktu makan pagi. Burung-burung pelikan membentuk sebuah lingkaran di rawa-rawa untuk menjebak ikan. Ikan yang tidak bisa keluar menjadi santapan burung pelikan dan tertahan hanya dalam sekali sambar. Kebanyakan burung-burung laut dan burung-burung pemangsa yang besar secara berhati-hati memakan sisa-sisanya.
Lebih dari 100 spesies ikan dapat ditemukan di muara ini, termasuk ikan air tawar dan ikan laut. Jenis ikan yang beragam dan jumlahnya yang berlebihan membuat rawa-rawa ini menjadi cagar alam yang ideal bagi kawanan burung. Sekelompok orang tinggal di sisi delta Danube. Mereka disebut orang Lipovan. Mereka yang hidup sederhana dan menyatu dengan alam, diyakini telah hidup di sini setelah abad ke-17 di masa gereja ortodok Rusia. Mereka yang disebut para penganut masa lalu ini membangun sebuah desa di daerah terpencil setelah diusir keluar dari Rusia. Desa orang Lipovan ini bernama Mila 23, karena desa ini terletak 23 mil dari mulut muara. Sekitar 500 orang hidup di komunitas nelayan yang terkucilkan ini. Bagi nelayan Lipovan ini, hari kerja terdiri dari 2 jam memancing setiap pagi. Hanya dengan 2 jam kerja mereka dapat menafkahi keluarganya yang terdiri dari 4 orang. Gaya hidup mereka yang sederhana merefleksikan penghormatan yang dalam terhadap alam dan cara hidup yang sangat bergantung pada lingkungan di sekitar mereka. Di Mila 23, alang-alang delta menyediakan materi-materi bangunan alami. Alang-alang ini khususnya cocok untuk membuat atap. Atap dari alang-alang sudah dikenal sejak 20 tahun yang lalu. Dianggap sebagai yang terluas di dunia, padang alang-alang ini adalah sesuatu yang tidak ternilai, baik untuk masyarakat lokal dan semua makhluk hidup yang hidup di delta. Kota Sulina berada di sebelah pinggir timur Rumania. Kota ini terletak di pinggir pantai Laut Hitam, di mulut salah satu cabang sungai Danube yang besar. Di kota ini hanya terdapat beberapa mobil saja. Bagi masyarakat pribumi, perahu lebih praktis daripada mobil. Kota ini pernah menjadi pusat perdagangan yang penting, tempat bagi perwakilan negara-negara utama Eropa, seperti Jerman dan Prancis. Bagaimanapun juga, cara lain untuk mengirimkan barang-barang dengan pengapalan. Bangunan-bangunan yang didirikan di masa-masa makmur telah lama ditinggalkan. Delta Danube adalah satu dari beberapa hutan belantara alami yang tersisa di Eropa. Kawasan seperti ini dianggap oleh kebanyakan orang Eropa sebagai cagar alam terakhir di Eropa. Terkenal dengan para pengunjung yang mencari ketenangan, jumlah wisatawan yang datang ke Delta Danube mulai bertambah banyak. Kedatangan para wisatawan ini sedikit membawa dampak negatif bagi ekosistem di daerah ini. Sebagai hasilnya, Komisi Perlindungan Lingkungan Delta Danube didirikan pada tahun 1991. Komisi Perlindungan Lingkungan memasang lebih dari 800 menara pemantau di area delta, berusaha keras mengawasi kondisi ekosistem dan mempelajari dampak lingkungan manusia terhadap delta dan kehidupan liarnya. Air biru sungai Danube yang bersejarah mengalir menuju ke Laut Hitam melalui delta terluas di Eropa dan daerah rawa-rawa paling dinamis di benua ini. Masih liar, tidak terganggu, dan tidak terungkap secara luas, Delta Danube dihargai sebagai hutan belantara besar terakhir di Eropa.